Salam, selamat datang, selamat beribadah di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cimuning. Kami menghimbau kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Kristen Pasundan atau membutuhkan pelayanan, mohon dihubungi atau segera menghubungi majelis di Jemaat Cimuning. Dan untuk demi kelancaran kita di ibadah pagi hari ini, kami mohon kepada jemaat Tuhan yang membawa HP atau radio panggil sejenisnya untuk mohon di silent atau dinonaktifkan. Demikian dan selamat beribadah. Kami jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan menyambut ibadah ini dengan memuji Tuhan dari KJ nomor 14 ayat 1 dan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita awali kebaktian pada pagi hari ini dengan votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Yesaya 49 ayat yang kedua. Begini firman-Nya. Ia telah membuat mulutku sebagai
pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Diberi kesempatan untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak mengendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya kita bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya, pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. KJ 39. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya
sucikan diriku. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Kita ambil dari Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercatat di hadapannya. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Aji 358. Semua yang bertisu berdosa berjalan, Tuhanmu percaya semuanya. Saja pada Yesus kini saatnya. Saja pada Yesus terima kasih. Cucuran darah masih memberi berkat penuh. Dia benci jiwa tenang teduh. Ada Yesus, ini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya yang terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. PKJ 307. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar?
Baik, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Perjanjian Lama. Baik, Bapak Ibu, kalau kita sudah mendapatkannya, biarkanlah Alkitab kita terbuka. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah, kami di siang hari ini berkumpul anak-anak-Mu di rumah-Mu ini ya Tuhan, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sebagai anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar ini bisa kami maknai dan kami pakai untuk suluh teladan kami di dalam menjalani hidup kami hari lepas hari. Bukakanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami dengar-dengaran atas firman-Mu. Kami juga berdoa atas hamba-Mu, biarlah Engkau menuntun mulut hamba ini, sehingga apapun yang keluar dari mulut hamba atas kehendak-Mu ya Bapa. Dan semuanya itu kami serahkan hanya ke tangan-Mu. Hati, jiwa, dan pikiran kami biarlah hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bahan bacaan kita Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Saya akan membacakan untuk kita. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak dapat noda. Sebab itu aku menegahkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Mari kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngagat akan memakan mereka. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Salam Bapak Ibu. Bahan bacaan kita hari ini yaitu terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9 dengan tema berkata berkat dan berkata benar. Bahan bacaan kita yaitu tentang Yesaya. Yesaya adalah anak dari Amos dan dia adalah anak yang baik dan jujur. Dia lahir dari keluarga yang terhormat dan yang terpandang pada saat. Kitab Yesaya ini adalah tentang nubuat, keselamatan, penghiburan masa pembuangan orang Israel di Babel. Di dalam saat belakangan ini, hari-hari ini kita semua orang pernah mengeluh, menyampaikan keluh kesah. Ketika seseorang bercerita tentang keluh kesah, banyak respon dan beragam yang kita temui. Contohnya kalau kita mengeluh kepada seseorang, pasti akan ada responnya. Yaitu bisa saja responnya menyalahkan kita atau menyudutkan kita. Atau seolah-olah kita yang salah. Tapi ada juga responnya memberikan semangat dan motivasi. Tapi ada juga orang yang berempati kepada kita, memberikan solusi sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan. Dan setiap orang pernah mengeluh, berkeluh kesah. Saya sendiri juga pernah mengalaminya dan pernah berkeluh kesah kepada yang saya anggap bisa memberikan solusi bagi saya. Tetapi kadangkala kita juga tidak semerta-merta mendapatkan solusi. Mungkin jauh daripada harapan yang kita harapkan sebelumnya. Di hari yang sekarang ini kita dibahas tentang, kalau kita masuk ke dalam bacaan, yaitu tentang seorang murid. Lidah seorang murid. Kalau seorang murid itu adalah orang yang turut terhadap perintah gurunya, sang guru, sang bapa. Pada saat ini Yesaya ini adalah di perjanjian baru tentang nubuat. Tentang nubuat menceritakan sebelum datangnya Yesus Kristus, Juru Selamat. Waktu itu adalah bangsa Israel mengalami penderitaan di pembuangan. Mereka mengalami penderitaan, bahkan iman mereka tidak lagi mempercayai pada Tuhan, bahkan ada yang menyembah berhala. Sampai mereka ada yang sampai tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tapi pada saat itu Yesaya memberikan nubuat bahwa akan datang seorang penyelamat, juru selamat, sang murid, yaitu yang diberikan pandangan jauh sebelum Yesus datang. Yesaya di sini menceritakan sebenarnya adalah yang akan datang sebagai murid, yaitu adalah Yesus sendiri sebagai juru selamat dan penghibur. Kalau kita masuk sebelum ini, kalau kita masuk sebelum ke arah ke sana, ke bahan bacaan kita, saya akan berikan satu contoh tentang seorang murid. Kalau kita mendaftar sebagai murid siswa sekolah, kita akan dipelajari tentang dasar-dasar angka-angka, huruf-huruf. Sehingga kita bisa membaca, bisa berhitung. Dan kalau kita masuk ke dalam perguruan bela diri, hal yang pertama diajarkan dasarnya adalah kuda-kuda. Agar posisi kedudukan kita bisa berdiri tegak. Sekarang hari ini, firman Tuhan pada hari ini, kita diajar menjadi murid
Tuhan, Bapa Sang Guru. Bapak Ibu yang dikasihin dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sekarang kita diajar untuk menjadi seorang murid dari Bapa kita. Yang selama ini kita juga kalau berdoa, kita mengaku sebagai anaknya, sebagai muridnya, sebagai hambanya. Yang pertama yang harus dilatih apa dulu dasarnya? Firman ini mengatakan kita adalah, yang dilatih pertama adalah pendengaran kita. Yang kedua, lidah kita. Kita harus dengar-dengaran firman Tuhan. Kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kita disuruh, diajar oleh Tuhan untuk memperlambat berkata-kata. Hendaklah kita cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Seperti kata-kata orang bijak. Jangan kita balik. Kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi murid Bapa kita sebagai pewaris kerajaan surga, hari ini kita diajarkan lewat Yesaya ini, kita hendaklah rajin mendengar firman Tuhan. Yang diambil di ayat ini kita bacaan kita, saya akan bacakan bagi kita, diingatkan di bawah perikop ketaatan hamba Tuhan, seorang hamba. Ketaatan seorang hamba Tuhan. Kalau kita mau menjadi seorang hamba Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid Tuhan, kita di sini diingatkan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Seorang murid ini adalah seorang harusnya penurut terhadap gurunya. Ini adalah tentang pengajaran seorang guru terhadap murid. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang ada di GKP ini, kita menjadi murid Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau menjadi murid Tuhan Yesus, kita hendaklah menjadi lidah seorang murid yang penurut dengan kata-kata sang guru. Artinya kita harus menuruti sesuai dengan firman Tuhan. Kata-kata ini adalah tertulis di Alkitab ini. Setiap kitab yang kita bacakan, Alkitab yang kita akui sebagai kitab yang mampu yang sebagai kitab juru selamat kita harus menurut dengan kata-kata yang ada di Alkitab ini. Kalau kita mau menjadi seorang murid Tuhan Yesus. Kalau kita mau menjadi seorang murid itu tidak gampang, Bapak Ibu. Di sini dikatakan juga kita harus setiap pagi Tuhan itu kita harus mempertajam telinga kita setiap pagi. Artinya setiap hari kita harus mendengarkan firman Tuhan. Saya juga kemarin baca ini, saya sendiri sebagai yang mengaku sebagai pelayan, dan kalau saya berdoa juga mengaku sebagai hamba. Setelah saya baca ini, ternyata saya sangat terpukul juga. Ternyata kita harus setiap pagi mendengarkan kata-kata nasihat Tuhan Yesus. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau bertanya, apakah kita sudah melakukannya yang hadir di sini? Setiap pagi mendengarkan firman Tuhan? Kalau belum, mari kita memulainya, termasuk saya sendiri. Mari kita memulainya. Ternyata kita harus dari pendengaran dulu, Bapak Ibu. Kita harus rajin mendengar setiap hari. Kita harus cepat dan tanggap mendengar.
tapi hendaklah kita lambat untuk berkata-kata. Di sini kita diberikan contoh, kita hendaklah setiap perkataan kita itu mampu memberikan motivasi, memberikan solusi kepada orang yang letih lesu. Kadangkala Bapak Ibu memang kita kalau memberikan kepada seseorang yang mengalami berkeluh kesah, kita juga kadang-kadang menjadi korban. Sangat sulit kita mengatakannya, apalagi itu yang beda kita dengan orang tersebut. Kadangkala kita bisa menjadi berbalik, disalahkan. Tidak segampang kita membuat di sini kalau kita memberikan pendapat kepada seseorang, tidak selamanya orang juga terima. Dan tidak selamanya juga itu menjadi menguntungkan bagi kita. Bahkan kadang-kadang kita menjadi korban. Di sini malah kita dikatakan kita kadang-kadang menjadi diludahi dan dimaki, dipukul punggungnya katanya, dicabut jenggotnya. Jadi kalau memang kita mau menjadi berkat kepada seseorang, ini kita berkata berkat kepada seseorang, harusnya kita bisa membangun, memotivasi, memberikan solusi kepada orang-orang yang berkeluh kesah itu. Tapi setiap orang responnya juga berbeda, Bapak Ibu. Tujuan kita juga baik belum tentu menurut orang baik. Oleh karena itu ayat ini mengingatkan kita, hendaklah kalau kita memberikan, menjadi berkata-kata kepada seseorang yang berkeluh kesah kepada kita, kita harus memakainya dengan panduan daripada kitab ini, kata-kata daripada firman Tuhan. Sebelum saya lanjut, saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya kemarin hari Sabtu. Kemarin hari Sabtu saya bepergian ke daerah Harapan Indah Babelan. Ternyata tak disangka, tak diduga saya mendapatkan adik saya di sana mempunyai pergumulan yang sangat berat. Yaitu rumahnya dikurung, dipendasi semua, tidak ada jalan keluar. Dan saya tanya adik saya, dari mana saya masuk? Tidak ada jalan masuk. Saya harus masuk kolong-kolong rumah orang, jadinya masuk ke rumahnya. Saya bertanya kepada adik ipar saya, kenapa, ada apa? Sudahkah bertemu sama orangnya? Ternyata mereka belum menjumpainya. Dulu pernah menjumpai tapi tidak ada solusi. Akhirnya saya permisi kepada adik saya menemui orang yang pemilik tanah yang tersebut. Saya memohon dan meminta maaf terlebih dahulu atas kehilapan adik saya yang mungkin selama ini mereka mempunyai perseteruan yang kurang cocok bertetangga. Dan atas nama keluarga saya meminta maaf dan menyampaikan keinginan adik saya dan membantu memberikan solusi. Dan akhirnya puji Tuhan orang itu memberikan jalan 1 meter untuk lewat dari rumah itu. Tapi saya masih berharap kalau bisa memberikan 2 meter. Saya minta kepada beliau 2 meter. Walaupun mau dibeli atau mau berupa tukar guling atau apa. Tapi sampai saat ini Bapak Ibu yang masih diizinkan baru 1 meter. Itu pun sudah puji Tuhan. Menjadi solusi bagi mereka, tidak terkurung, tidak bisa lewat ke rumahnya. Hari ini mereka sudah bisa masuk. Mudah-mudahan nanti diberikan 2 meter seperti yang saya ajukan. Ini adalah
Tapi jauh sebelum itu saya benar-benar terlebih dahulu berdoa Tuhan. Karena memang ini habis saya baca, sebelumnya saya sudah belajar. Ternyata Tuhan ini maha kuasa. Apapun yang tidak mungkin bisa mungkin. Yang tidak akan terjadi tapi bisa terjadi. Jadi hari ini Bapak Ibu, dengan sukacita saya mendengarkan firman ini, benar ternyata kita diingatkan lewat firman ini, lewat nubuat ini, hendaklah kita setiap hari, setiap pagi, kita mendengarkan kata-kata firman Tuhan. Kita harus rajin mendengarkan dan mempertajam telinga kita. Semakin mempertajam telinga kita. Kalau boleh tahu jujur saya tak bilang ya Pak ya, Bapak Ibu ya, kalau seumpamanya kita sebenarnya bertanya kepada Tuhan, apa sih maunya? Dari lubuk hati yang paling dalam doa, mungkin kita akan mendapatkan jawaban bisikan daripada Roh Kudus sebagai Roh penghibur yang dijanjikan bagi kita saat ini. Karena lewat nubuat ini, lewat nubuat Yesaya kita juga dijanjikan akan datang seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus, dan sebagai Roh penghibur, yaitu sebagai Roh Kudus. Sebelum datang Yesus Kristus, ternyata nubuat itu sudah ada pada Yesaya. Sudah diberikan nubuat itu. Dan itulah yang menjadi keyakinan kita hari ini. Dengan firman yang dikeluhkan hari ini, hendaklah kita belajar terus, dan belajar terus untuk rajin mendengar firman Tuhan. Dan setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita simak, barulah kita berkata-kata dengan mengatakan kebenaran. Karena kalau kita menjadi berkat dan memberikan solusi, menurut saya tidak begitu berat. Bisa saja kita menjadi berkat bagi orang. Kalau dia tidak makan, kita kasih makan, kita menjadi saluran berkat bagi beliau. Dia sudah mendapatkan berkat nasi. Tetapi untuk mengatakan kebenaran, Bapak Ibu, ini yang sangat paling berat. Kemarin juga saya bilang ke Pak Pendeta, saya yang paling berat mengatakan kebenaran. Di dalam kehidupan kita hari sekarang ini, saat ini, untuk mendapatkan kebenaran itu sangat sulit. Karena silih berganti. Media pun, kalau kita dengar di media, kebenaran itu kita tidak tahu mana yang benar. Dan pada saat ini pun kita menegur seseorang, mengatakan dengan kebenaran, bisa menimbulkan orang sakit hati. Sambil contoh Bapak Ibu. Tapi ini bukan di gereja sini ya. Kalau ada seseorang datang berpakaian yang tidak layak ke gereja. Coba kalau kita tegur dengan kebenaran. Ibu, maaf. Ibu enggak layak pakai baju kayak gitu, pakai seperti itu ke gereja. Benar. Tapi kan menyinggung perasaan dia, menjadi sakit hati. Besok-besok mungkin tidak datang lagi ke gereja. Oleh karena itu memang mengatakan kebenaran itu sangat sulit. Oleh karena itu, kalau kita mau mengatakan kebenaran itu, hendaklah kita beralaskan firman Tuhan. Marilah kita berkata-kata dengan benar, tentunya dengan aturan dan tata kata, adat istiadat yang kita anut. Contohnya kalau kita Jawa, maaf Ibu, punten, kalau boleh besok jangan pakaian kayak gitu. Kalau orang kita Sumatera, oh maaf, inong, ya unang mamar pahe songoni bulu boy sugut, na bagaki mapake bajum, na songoni namar hodresi. Jadi memang hari ini kita diajar
mempergunakan lidah kita dengan tata kata-kata yang pantas menyatakan kebenaran itu. Bukan semerta-merta kebenaran itu menjadi kita katakan dengan mentah seperti saja, jangan sampai menyinggung perasaan orang. Makanya tema kita hari ini diberi kata kita berkata berkat dan berkata benar. Marilah kita Bapak Ibu melakukan kata-kata untuk memotivasi teman-teman kita yang dalam berkeluh kesah, sehingga teman kita mendapatkan solusi, mendapatkan motivasi yang baru, sehingga teman kita bangkit daripada keluh kesahnya. Dan marilah kita mengatakan kebenaran kita, kebenaran firman Tuhan dengan kata-kata yang kita dasari daripada firman Tuhan yang kita dengar setiap hari dan setiap pagi, yang kita dengar melalui firman Tuhan, sehingga kita menjadi benar-benar murid yang tulus, murid yang setia, murid yang taat, dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh kami buka sebentar. Ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemooh. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah Bapak Ibu, tibanya saatnya kita memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Persembahan diiring oleh nyanyian jemaat 439. Bila tobat keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang pemurah, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Pada saat ini kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu, dan ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mendengarkan warta pada siang hari ini. Warta Jemaat GKP Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cimuning, Minggu 12 September 2021. Bidang pertama, peribadatan dan pembinaan. Pelaksanaan kebaktian di GKP Jemaat Cimuning pada hari Minggu ini 12 September 2021 atau minggu ke-16 sesudah Pentakosta dengan tema berkata berkat dan berkata benar. Atas nama majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Penatua J. Sianturi dalam mewartakan firman Tuhan dan Ibu Penatua Sisilia Sumarti yang melayani sebagai liturgos dalam kebaktian minggu sesi kedua ini. Atas nama majelis dan jemaat juga kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang dilakukan pada hari Minggu ini, baik itu majelis jemaat, tim Litmuker, tim multimedia, dan seluruh simpatisan yang terlibat dalam pelaksanaan kebaktian pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Informasi kemajelisan, pada hari Minggu ini, Bapak Pendeta Harsesar Valentino SSI
dan Bapak Penatua Linggar Christoferi tidak bersama kita karena mendampingi kegiatan pemuda remaja dalam kegiatan Konfirmat Berbagi di Panti Asuhan Tanjung Barat, Jakarta. Mohon jemaat dapat memaklumi dan mendukung dalam doa pelaksanaan acara tersebut. Peresmian masa pelayanan pendeta. Majelis Sinode GKP melaksanakan kebaktian peresmian masa pelayanan pendeta. Yang pertama, peresmian masa pelayanan Ibu Pendeta Dewi Agustina SSI di GKP Jemaat Bekasi. Kedua, peresmian masa pelayanan pendeta Bapak Pendeta Yoga Willy Pratama MTH di GKP Jemaat Kampung Sawah. Kebaktian akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 September 2021 pukul 9 WIB tempat 1 di GKP Bekasi, kedua di GKP Kampung Sawah. Atas nama majelis dan jemaat mengucapkan selamat melayani jemaat yang baru Tuhan. Tuhan memberkati. Informasi jadwal kegiatan ibadah sepekan. Kebaktian Sekolah Minggu GKP Jemaat Cimuning, Komisi Pelayanan Anak atau KPA GKP Jemaat Cimuning akan melaksanakan kebaktian sekolah minggu yang akan dilaksanakan secara daring atau online melalui media aplikasi Zoom pada hari Minggu 12 September 2021 waktu pukul 15 WIB atau jam 3 sore. Untuk tautan atau link kebaktian akan dibagikan melalui media aplikasi WhatsApp grup jemaat. Mohon perhatian orang tua sekolah minggu untuk dapat mendukung anak dalam kebaktian tersebut. Webinar Komisi Keluarga Muda GKP Jemaat Bekasi. Komisi Keluarga Muda GKP Jemaat Bekasi mengundang Bapak atau Ibu Keluarga Muda Jemaat GKP Jemaat Cimuning yang usia pernikahan 0 sampai dengan 15 tahun untuk mengikuti webinar secara daring atau online melalui media aplikasi Zoom pada Minggu 12 September 2021 waktu pukul 19 atau jam 7 malam. Topik mengelola keuangan keluarga. Narasumber Bapak AKP Desvandi STMM GT IPM CPB, Ketua Lifeline Pasundan Ministry. Untuk tautan link kegiatan akan dibagikan melalui media aplikasi WhatsApp grup jemaat. Mohon partisipasi Bapak Ibu keluarga muda untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Kebaktian Kaum Perempuan GKP Jemaat Cimuning. Komisi Pelayanan Perempuan KPP GKP Jemaat Cimuning akan melaksanakan kebaktian kaum perempuan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 16 September 2021 waktu pukul 17 WIB atau jam 5 sore, tempat gedung GKP Jemaat Cimuning. Pelayan kebaktian Saudara Penatua Linggar Christoferi. Mohon partisipasi ibu-ibu kaum perempuan dalam kebaktian tersebut. Kebaktian kaum pria GKP Jemaat Cimuning. Komisi Pria atau Kompri GKP Jemaat Cimuning akan melaksanakan kebaktian kaum pria yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 16 September 2021 waktu pukul 19.30, tempat gedung GKP Jemaat Cimuning. Pelayan kebaktian Bapak Penatua J. Sianturi. Mohon partisipasi bapak-bapak kaum pria dalam kebaktian tersebut. Kebaktian rumah tangga GKP Jemaat Cimuning. GKP Jemaat Cimuning akan melaksanakan kebaktian rumah tangga yang akan dilaksanakan secara daring atau online dengan menggunakan aplikasi Zoom pada hari Jumat 17 September 2021 waktu pukul 19. Pelayan kebaktian Bapak Pendeta Har Cesar Valentino, Liturgos
Ibu Penatua Sisilia Sumarti. Untuk tautan link daring kebaktian akan dikirimkan melalui media WhatsApp grup jemaat, komisi dan wilayah. Mohon partisipasi jemaat dalam kebaktian tersebut. Kebaktian Pemuda Remaja GKP Jemaat Cimuning. Komisi Pemuda Remaja GKP Jemaat Cimuning akan melaksanakan kebaktian pemuda remaja yang dilaksanakan pada hari Sabtu 18 September 2021, waktu pukul 19.30, tempat gedung GKP Jemaat Cimuning. Pelayan kebaktian Bapak Penatua Yohanes Kut. Mohon perhatian saudara-saudara pemuda-pemudi dalam kebaktian tersebut. Pertemuan anggota SIDI Jemaat atau rapat jemaat. Sekali lagi, pertemuan anggota SIDI Jemaat atau rapat jemaat. Majelis Jemaat GKP Jemaat Cimuning akan melaksanakan kegiatan pertemuan anggota SIDI Jemaat atau rapat jemaat pada hari Sabtu 18 September 2021. Waktu pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Tempat gedung GKP Jemaat Cimuning. Sebagai materi rapat akan disampaikan laporan dan evaluasi program serta rencana kerja dan rencana anggaran dalam pelaksanaan program 2021-2022. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat dalam kegiatan tersebut. Festival Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi GKP 2021. Dalam rangka mengikuti pelaksanaan kegiatan Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Gereja Kristen Pasundan tahun 2021, Komisi Liturgi dan Musik Gerejawi GKP Jemaat Cimuning akan membentuk tim paduan suara jemaat. Bagi jemaat yang berminat untuk berpartisipasi sebagai tim paduan suara tersebut, dapat menghubungi Komisi Liturgi dan Musik Gerejawi dengan menghubungi Ibu Tri Hartanti. Mentor Sistem Administrasi Keuangan Jemaat. Dalam rangka pembentukan Sistem Administrasi Keuangan GKP di jemaat, Majelis Sinode GKP melalui Majelis Jemaat GKP Jemaat Cimuning memohon kesediaan anggota Jemaat GKP Cimuning yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi untuk mengikuti pelatihan khusus yang diselenggarakan Majelis Sinode GKP sebagai mentor operator sistem akuntansi keuangan. Bagi jemaat yang berminat dapat menghubungi Majelis Jemaat agar dapat diteruskan ke Majelis Sinode GKP. Bidang 2, keesaan dan kesaksian. Dukungan doa bagi yang sakit atau lemah fisik dan pemulihan. Bidang 4, daya dan dana. Untuk Bapak Ibu Saudara jemaat ketahui bersama bahwa warta keuangan tidak dibacakan secara terperinci, tetapi laporan akan dibagikan secara media. Mohon perhatian dan dukungan jemaat bagi persembahan untuk memudahkan jemaat dalam memberikan persembahan. Majelis Jemaat menyediakan fasilitas dompet atau uang elektronik pada aplikasi OVO dan Dana bagi jemaat yang menggunakan aplikasi tersebut atau dengan melalui transfer bank. Sebagai bentuk transparansi bagi jemaat, Majelis Jemaat telah menyusun laporan keuangan pemasukan dan pengeluaran periode Agustus 2021 yang dapat jemaat lihat di papan majalah dinding gereja maupun akan dibagikan melalui media aplikasi WhatsApp grup jemaat. Demikian warta jemaat pada hari ini dan terima kasih atas perhatiannya. Baik, Bapak Ibu, kita akan menyampaikan doa syafaat kita.
Nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang kepadamu untuk mengucap syukur atas berkat yang kami terima ya Tuhan. Engkau telah memberikan kami hari ini pemahaman firman untuk menjadi murid yang setia dan taat mengatakan kebenaran ya Tuhan. Biarlah lewat firman ini kami menjadi dengar-dengaran dan bisa kami pakai untuk menjalani hari-hari kami seminggu ke depan. Bahkan ajar kami ya Tuhan untuk setia dan taat menjadi murid-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang Kau sampaikan kepada kami. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami akan menyampaikan pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu membawa permohonan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah atau dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Sophia, Bapak M. Manalu, Ibu R. Manik, dan Saudara Bayu Indra Wibowo. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang dalam pemulihan, yaitu Saudari Indri Junita Gultom, Ibu Natalia Manalu, dan Ibu Napi Tupul. Biarlah Engkau ya Tuhan datang menjamah untuk saudara-saudara kami. Biarlah tangan-Mu yang kudus itu memberikan kesembuhan untuk saudara-saudara kami. Sehingga di hari-hari akan datang kami bisa dipersatukan di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang saat ini dalam berulang tahun. Telah Engkau tambahkan usia bagi mereka ya Tuhan. Biarlah di usia yang baru ini mereka menyukurinya dan dapat melakukan segala hal-hal yang baik senurut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami berdoa untuk Bapak IM Panggabean, Prasli Huta Barat, Saudara Berlian Samuel P. Parhusit, Bapak P. Manalu, Ibu Rita Uli Silitonga, Nyonya R. Siregar, Bapak Supriyandi Tampu Bolon, Saudara Sutrisno Tampu Bolon. Terima kasih ya Tuhan atas umur yang Kau percayakan bagi saudara-saudara kami. Biarlah di dalam cita ini ya Tuhan, mereka senantiasa mengucap syukur kepada-Mu. Dan jadikanlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa kepada seluruh jemaat kami yang saat ini dalam pergumulan ekonomi, pergumulan pendidikan anak-anak. Biarlah Engkau beserta hadir di setiap keluarga kami, sehingga di dalam keluarga ini mendapatkan sukacita. Sungguh nyata ya Tuhan, di hari-hari ini, di saat ini, banyak tekanan ekonomi yang kami rasakan. Menghadapi tekanan ekonomi, menjalani peraturan PPKM yang dilakukan pemerintah. Tetapi kami tahu ya Tuhan, Tuhan berkenan hadir di setiap langkah pergumulan keluarga kami masing-masing. Serta ya Tuhan, berikan kami kemampuan untuk menjalani hidup ini sehingga menjadi berkat bagi saudara-saudara kami dimanapun kami bertempat tinggal ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan. Biarlah Engkau memberkati mereka, tunjukkan mereka pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka. Sehingga pemuda kami ini ya Tuhan, lewat muda-mudi kami ini, kami mendapatkan berkat bagi keluarga kami secara khusus masing-masing, terlebih-lebih untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk pemuda-mudi yang mencari jodoh.
Kau kirimkan mereka ya Tuhan yang sepadan dengan jodoh mereka. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau telah menyediakan jodoh yang terbaik bagi mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk keluarga yang menantikan kelahiran putra putri mereka. Engkau berkati mereka ya Tuhan, berikan mereka ya Tuhan kepercayaan untuk mendapatkan keturunan. Sehingga keluarga kami ini menjadi keluarga yang bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk seluruh pelayan di GKP Jemaat Cimuning, Pak Pendeta dengan Ibu Pendeta berserta keluarga, majelis dan para majelis dengan keluarga, PPJ, komisi-komisi, kategorial dan pengurus wilayah, terlebih-lebih untuk PHRG pengurus pembangunan ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa ya Tuhan ikut campur tangan di dalam pelayanan kami masing-masing. Sehingga kami mampu menjalankan pelayanan kami sesuai dengan peran kami untuk meningkatkan kualitas diri kami masing-masing di dalam pelayanan kami Bapa. Berkati kami ya Tuhan, berkati keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk lingkungan. Berkati mereka ya Tuhan, keluarga kami yang ada di lingkungan ini. Biarlah kami bisa bersama-sama duduk, berjalan di lingkungan ini, sehingga kami menjadi satu padu dengan mereka dan bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bahkan kami persatukan ya Tuhan di dalam perbedaan kami, sehingga kami menjadi saluran berkat bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara di dalam dan juga penanganan COVID-19 saat ini. Engkau ya Tuhan yang Maha Kuasa, hanya kepadamu lah kami memohon untuk tuntunan pemerintah kami, sehingga memberikan solusi yang terbaik dan melindungi kami sebagai bangsa dan negaranya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh pergumulan kami pribadi lepas pribadi, sepenuhnya kami serahkan ke tangan-Mu. Tuntun kami ya Tuhan untuk seminggu ke depan, sehingga kami senantiasa di dalam tuntunan-Mu menjalankan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami ini ya Tuhan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat untuk diri. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran, namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa.
pernah berubah. Bapak Ibu, pulanglah dengan mengingat firman Tuhan. Berkata-katalah untuk memotivasi dan membangun orang lain dengan memperkatakan kebenaran berlandaskan kejujuran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini terimalah berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Ibadah selesai. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai.